Oke, jadi kali ini gua balik lagi dengan soal-soal SNBT UTBK 2024. Enggak, soal-soal lalu untuk memprediksi soal di masa yang akan datang gitu. Nah, kita latihan soal aja dengan soal-soal lalu untuk menyiapkan SNBT UTBK 2024 ini ya kan. Ntar lagi tuh. Nah, kali ini gua membahas mengenai materi grafik fungsi ya. Grafik fungsi yang isinya yaitu ada garis, kurva, lingkaran gitu. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Oke, bagus ya. Soal nomor 1 ini dikatakan bahwa ada sebuah lingkaran yang memiliki pusat. Mohon maaf, pusat bukan puas ya. Pusat A, B dengan jari-jari 12 dan menyinggung garis 6x plus 8y sama dengan 10. Maka nilai 6a plus 8b itu berapa gitu. Kemungkinannya berapa? Kenapa kemungkinan? Bakalan dijawab. Kenapa ini ada kata mungkin bakalan dijawab bentar lagi. Di sini dari dulu ketika gue sekolah, gue diajarin bahwa ketika belajar untuk mengerjakan soal ini adalah kita menggambarkan. Kalau kita udah sering latihan, biasanya gambarnya cuma di otak doang, terus kita langsung eksekusi. Nah, berhubung ini kita belajar, kita gambar ya sama-sama. Di sini gue misalkan pusatnya itu titik P, yaitu ada A, P, terus memiliki jari-jari sebesar 12. Dan itu menyinggung garis 6x plus 8y sama dengan 10. Begitu ya. Langsung kita pikirkan kita membutuhkan rumus mana. Rumus yang kita perlukan yaitu rumus menghitung jarak ya. Kita langsung masukkan AX plus BY. Oh, kita tulis bukan masukkan, sorry. Terus akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini operasi mutlak ini yang menyebabkan adanya ada kata kemungkinan gitu. Karena kenapa kita kasih kurung mutlak gitu? Karena suatu jarak itu selalu bernilai positif. Mutlak itu misalnya ada bilangan mutlak negatif 12 itu sama dengan 12 gitu. Dan gak mungkin kan sebuah jarak itu bernilai negatif. Jadi dikasih simbol mutlak. Nah, nanti kita kan sekarang nggak mencari jari-jarinya gitu, nanti definisinya akan seperti ini. Ketika ada A mutlak seperti ini, maka itu A nya kan bisa berkemungkinan sebagai negatif A atau positif A, seperti itu kan. Seperti yang saya katakan bahwa negatif A itu jika diberi tanda mutlak itu hasil akhirnya adalah positif gitu kan, seperti ini kan. Nah, begini nih konsepnya nih, begitu. Kita langsung saja nih, di sini kita masukkan ada R-nya 12 ya. Terus ini persamaannya kita transformasi menjadi seperti ini. 6x plus 8y min 10 sama dengan 0 ya. Itu kita langsung tulis di sini 6x plus 8y min 10. Nah, di sini langsung 6 kuadrat plus 8 kuadrat. Ini tanda mutlaknya jangan lupa. Kita hitung dulu gini. Jadinya ini tetap ya 8y min 10. Ini jadinya 36 plus 64 ya kan. Nah, ini hasilnya adalah akar 100 sama dengan 10 begitu ya. Kita langsung ke definisi mutlaknya ya. Maka ini bisa menghasilkan ini dua kemungkinan hasil. Ada 6x plus 8y min 10 ini per 10 sama dengan 12. Terus ada negatif 6x plus 8y min 10 per 10 sama dengan 12. Nah, perbedaannya itu ada di negatif ini ya, di ini ya. Kita langsung eksekusi ya, 8y
min 10. Nah 12 kali 10 ini dikali jadi 120, ini sama. Nah plus 8y negatif 10 120. Kita langsung pindahkan aja ya, kita langsung pindahkan negatifnya ke sini ya. Yang ini jadinya ditambah 130, yang ini jadinya ditambah, tapi karena ini negatif jadi ini hasilnya negatif kan, jadinya negatif 110. Nah begitu. Jadi nilai yang mungkin memenuhi 6A plus 8B itu ini jawabannya, ada 2. Begitu, itu karena adanya lambang mutlak itu ya. Kita di soal nomor 2 ini terdapat garis Y sama dengan X plus 2 digeser ke kiri sepanjang sumbu X sejauh 6 satuan. Kemudian diputar 90 derajat searah jarum jam. Berarti kalian lihatnya gimana nih? Kalau di sini kan arah jarum jam itu berputar ke arah kanan ya. Jarum jam dengan pusat 0,0. Jika persamaan garis terakhir adalah Y sama dengan MX plus B, maka nilai M. Nah ini yang dicari adalah kemiringan ya. M itu kemiringan. Gatel, maaf. Jadi kita langsung gini aja, kita tulis sepengertian kita. Jadi ada garis, gue tulis garis di sini, yaitu Y sama dengan X plus 2 ya, berjalan ke kiri sebanyak 6X satuan, X 6 satuan. Nah tanda ke kiri itu berarti X sama dengan min 6, ya enggak? Ke kiri itu kan negatif kan, kalau ke kanan itu positif. Sumbu ini loh, sumbu X yang begini loh, ini 0. Kalau ke sini negatif, kalau ke sini positif. Ini sumbu X. Nah, terus diputar 90 derajat, diputar begini. Searah jarum jam 90 derajat. Langsung kita eksekusi. Yang pertama kita eksekusi langkah pertama yaitu geser ya. Geser. Yang pertama geser ya, jadi gesernya itu X-nya aja. X baru, X new itu adalah X lama dikurangi 6 satuan ya. Y barunya nggak diapa-apakan, sama gitu, nggak digeser, nggak diapa-apakan gitu, nggak digeser ke atas atau ke bawah gitu. Kalau ada kata geser ke atas atau ke bawah itu otomatis melebarkan Y gitu. X aksen, Y aksen ya. Maka X di sini berarti E aksen ditambah 6 ya. Y aksen karena nggak diapa-apakan jadinya tetap begini ya. Kita langsung masukkan ke persamaan yang di atas yang Y X plus 2 begitu. Kita masukkan ya, ini garis 1, maka garis 2 nya adalah Y aksen, terus X itu apa? X itu ini, itu X aksen plus 6 ditambah 2. Maka garis baru yang terbentuk yaitu adalah X tambah 8, seperti itu ya. Terus langkah kedua adalah ada rotasi 90 derajat arah jarum jam ya. Nah, rumus rotasi itu kita langsung masukkan yang baru aja ya. Rumus rotasi adalah seperti ini. X baru, Y barunya itu terbentuk dari cos alfa ya, derajatnya, terus ini negatif sin alfa, terus sin alfa cos alfa dikalikan dengan nilai X Y yang lama gitu ya, seperti itu. Nah, alfanya berapa sih gitu, alfanya berapa ya, nggak mungkin 90 derajat. Jadi begini,
arah derajat ya, arah derajat itu jalannya ke ini ya, di sini 90 derajat, di sini jadi 180 derajat, arahnya ke kiri. Sedangkan dalam soal itu arah jarum jam, berarti berlawanan, arahnya ke kanan. Maka alfa dapat kita ketahui yaitu dengan 360, karena berbalik arah ya. 360 dikurangi berapa itu perputarannya, 90 derajat. Jadi berapa? 270 derajat. Begitu ya. 270 derajat kita langsung masukkan saja ini di sini ya. Berarti saya langsung masukkan ke sini ya. X yang baru gitu. Berarti ini cos 270 derajat sin 270 derajat, ini negatif sin 270 derajat, ini cos 170 derajat, ini adalah x yang lama. Kita lanjut di sini, hasilnya jadi cos 270. Nah, ini 1, ini 0. Begitu ya hasilnya. Jadi cos 270 itu 0, sedangkan sin 270 itu negatif 1 gitu ya. Mana begitu, kita hitung baris kali kolom kan matriks. Jadi yang atas itu isinya jadi aksen, yang bawah jadinya negatif x aksen 1, x aksen 2, y aksen 2 gitu. Jadi di sini bisa kita tulis nih hasilnya, maka ya jadinya y aksen 1 itu sama dengan x aksen 2. Nah, terus x aksen 1 sama dengan negatif y aksen 2 gitu. Kita langsung masukkan ke persamaan yang di atas, yang y aksen sama dengan x aksen plus 8. Ini adalah garis 2. Nah, garis 3 nya jadinya y aksen ini apa? X aksen kuadrat x aksen 2, terus yang x aksen jadi negatif y aksen ini. Karena persamaan kita cari kemiringannya adalah koefisien dari variabel x, maka kita pindah ruas begini ya, ini jadinya negatif. Nah, ini adalah m nya sama dengan negatif 1. Begitu deh. Coba bisa di screenshot nggak begini nih, jelas nggak? Semoga jelas ya. Screenshot dulu. Di soal nomor 3 ini dituliskan bahwa ada garis yang melalui titik O 0,0 dan titik P A, B dan berpotongan tegak lurus dengan garis singgung kurva Y, berpotongan tegak lurus garis singgung 19/2 negatif x2 di PA, B. Jika P berada di kuadran 2, maka negatif 2AB adalah yang kita butuhkan. Pertama adalah melalui ini, berpotongan tegak lurus. Nah, berpotongan tegak lurus, potong tegak lurus itu kita membutuhkan yang namanya persamaan ini, membutuhkan gradien 1 dan gradien 2 atau kemiringan 1 dan kemiringan 2 yang dikalikan dan menghasilkan nilai negatif 1. Nah, begitu ya. Langsung kita cari gradien 1 atau kemiringan satunya. Ya, misalnya di sini Q1 yaitu lewat dari O 0,6 dan PA, B. Maka bisa kita simpulkan bahwa kemiringannya adalah B per A. Ini titiknya ini ya. Langsung ke ketentuan kedua untuk Mbak, yaitu dari kurva ini nih, 19/2 negatif x kuadrat. Dari kurva kita cari kemiringan, ini berbentuk kurva bukan garis, maka kita turunkan gitu, turunkan terhadap x, yaitu y turunan
yaitu dy per dx gitu kan, itu nah maka M-nya dari sini bisa kita kesimpulan jadi negatif 2A. Kenapa A? Karena koefisien X itu apa? A, betul sekali. Dan A itu persamaan ini nih, ya kan? M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Jadi apa? B per A. M2 nya apa? Negatif 2A, negatif 1. Positif, jadinya 1 bagi 2 ya, 2 nya dipindah luas menjadi 1 per 2 begitu. Kita cari B melalui persamaan ini, persamaan 19 per 2 min X, masukkan nih, ini B 19 per 2, ini A kuadrat. Nah terus B nya kita udah ketahui yaitu 1 per 2, jadi 19 per 2 kurangi A kuadrat. Nah, A kuadrat itu adalah 19 per 2 kurangi setengah gitu ya, dipindah ruas. Kita berlanjut 19 kurangi 1 adalah 18 per 2. Nah, 18 per 2 adalah 9. Akar 9 itu berapa? Plus minus 3. Ingat ya. Minus 3 dikuadratkan gini, minus 3 dikuadratkan itu hasilnya 9, 3 dikuadratkan juga hasilnya 9, maka dari itu hasilnya adalah plus minus. Terus kita lihat, kita pilih plus atau minus. Nah ini ada ketentuan berada di kuadran 2. Kuadran 2. Nah ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. A itu adalah koefisien X. Koefisien X. X yang ada di sini tuh nilainya negatif, ini Y-nya positif. Nah, X Y di sini positif, positif. Di sini X negatif, Y negatif, di sini X positif, ini Y negatif. Nah, ini apa? X negatif, maka kita ambil bahwa A sama dengan negatif 3. A sama B-nya negatif 2, AB sama dengan negatif 2, A nya berapa tadi? Negatif 3, B nya berapa? Setengah. Hasilnya 3. Oke, ini adalah jawabannya 3. Nah, selanjutnya ada fungsi fx ax kuadrat plus bx plus c mencapai minimum di x sama dengan 0 dan grafik f melalui titik 0,3 dan 1,5, maka nilai A, B, C nya berapa? Oh, nilai A plus B plus C nya berapa? Kita eksekusi titik. Nah, ini ada kata minimum. Ini adalah bentuknya kurva. Minimum berarti kalau di atas tuh puncak ya puncak minimum lah. Nah, titik puncak itu bisa dicari sebagai berikut, negatif B per 2A. Ini untuk X-nya. Nah, XP ini. Terus untuk Y-nya adalah negatif. Ini masukkan ke fungsi aja langsung Y-nya. Ya, begini ya. Maka kita cari tahu nih dari rumus XP-nya, X puncak negatif B plus 2A. Diketahui bahwa ini 0, negatif B plus 2A juga nggak diketahui, maka dapat disimpulkan bahwa B adalah 0, ya kan? Ini dikali hasilnya 0, negatifin hasilnya 0, begitu ya. Jadi B sama dengan 0. Langsung lanjut. Nah, setelah itu langsung deh kita cari, kita substitusikan. Ada titik 0,3, kita substitusikan ke F berapa ini, berarti X nya 0, berarti A 0 kuadrat tambah B kali 0 plus C, betul. F0 nya ini berapa, Y nya ini F0 3 ya, ini C, oh berarti C 3. Kita langsung ke titik yang kedua. Nah, titik yang kedua ini adalah
F1 kita masukin 1 kuadrat tambah B kali 1 plus C, kita substitusikan. Ini Y nya 5, A nya gak dia tahu deh, A, B nya langsung masukkan 0, C nya masukkan 3 gitu. A berarti 5 kurangi 3, A sama dengan 2 gitu ya. Kita langsung A plus B plus C sama dengan 2 plus 0 plus 3 sama dengan 5. Ini jawabannya ya. Nah, screenshot udah kita terima. Di soal nomor 5 ini diketahui ada grafik fungsi kuadrat nih, F namanya. Memotong garis Y sama dengan 4 di titik 1,4 dan 5,4. Jika grafik fungsi F menyinggung sumbu X, maka di mana grafik fungsi F memotong garis X sama dengan, kita gambar saja kalau begitu ya. Butuh gambar nih ya. Ini sumbu Y, sumbu X di sini berapa itu? Y sama dengan 4 terus sebelah. Nah, X sama dengan 2 gitu ya. Ada garis ini dan juga ada garis X sama dengan 2 ini. Terus ada titik di sini ya. Titik 1,4. Terus ada titik di sini 5,4 gitu. Terus ada kata menyinggung. Nah, menyinggungnya nggak tahu di mana ya. Jadi kita langsung gambar dulu garis ya. Nah, jadi kita gambar dulu garisnya gini, menyinggung, menyinggung. Aduh, kurvanya nggak bagus, anggap aja kurvanya bagus ya. Inilah. Bentar ya. Nah, anggap aja 5,4 nya di sini. Nah, kita langsung saja begitu. Kita langsung cari XP YP gitu. YP nya udah jelas 0 ya, karena menyinggung sumbu X. Nah, kita cari XP pakai rumus yang tadi tuh. XP min B per 2A dari grafik yang di atas. Grafiknya ternyata nggak ada gitu. Kita buat dong grafik yang apa? Yang dapat kita cari dari 2 titik yang udah diketahui. Kan yaitu rumusnya ini nih. X min X1 kali X min X2 gitu ya. Sama dengan A X min satunya X1 nya berapa? 1, X2 nya berapa? 5. Kita langsung saja kuadratkan ya, kita kalikan, jadinya X kuadrat negatif 6X plus 5 ya. Kita langsung masukkan aja AX kuadrat min 6AX plus 5A. Nah, di sini ini adalah A, ini adalah B. Kita langsung masukkan ke sini. B nya berapa? Negatif 6A. A nya A aja 1. Jadi ini 6 bagi 2 3. Berarti puncaknya adalah 3,0. Nggak diketahui. Nah, kita bisa cari melalui ini nih, pembentukan persamaan kuadrat atau grafik kurva melalui diketahuinya ada sebuah titik dan titik pusat. Nah, rumusnya ini XP kuadrat ditambah YP nya. XY nya kita tentukan, kita pilih yang di atas, kita pakai yang mana, 1,4 aja ya, yang lebih sedikit. Nah, kita langsung masukkan di sini. Y nya 4, A, X nya 1, XP nya berapa? Ini 3 kuadrat tambah YP berapa? 0. 4 negatif 2 kuadrat itu berapa? 4. Ya udah, gue tulis A4 A sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita cari titik ya. Nih, memotong garis. Nah, ini di mana grafik fungsinya?
Nah, selanjutnya kita nyari ini ya, nyari titik nih dimana terjadi perpotongan dengan garis X2 ini nih, kita sebut saja ini A gitu ya, kita sebut saja A. Oke, kita sebut A. Nah, sebelum kita sebut A ya, bentar, ada gini, A, XA, YA. XA nya udah ditentukan 2, YA nya kita cari YA ini ya. Nah, cari YA itu melalui persamaan kurvanya gitu. Nah, persamaan kurvanya kan ini ya bentuknya ya. YA nya kita masukkan 1, X min XP nya berapa tadi, 3 kuadrat plus YP nya 0 gitu ya. Berarti ini Y X kuadrat min 6 X plus 9. Kita masukkan ini Y nya, kita masukkan X nya ini apa dah. Nah, kita masukkan X nya ini ke sini, jadi Y 2 kuadrat min 6 kali 2 plus 9, 4 negatif 12 tambah 9 berapa, 13 kurangi 12, 1 Y nya, maka jawabannya ya 1 sih, di menyinggung sebagai dimana grafik fungsi. Oh ya, jawabannya adalah di titik 2,1. Begitu, udah kelar ya. Nah, screenshot udah ya, diedit. Udah screenshot, so selamat belajar. See you in the next video.